Hai pendengar setia, siap-siap karena hari ini kita bakal bahas nih duel bisnis yang ikonik banget, yaitu Blockbuster versus Netflix. Buat sebagian orang mungkin Blockbuster cuma tinggal kenangan, tapi dulu Blockbuster itu rajanya hiburan rumah. Di sisi lain, Netflix yang sekarang kita kenal sebagai raksasa streaming, dulunya cuma perusahaan kecil yang nyewain DVD lewat pos. Nah, biar lebih menarik lagi, kita nggak akan cuma cerita sejarahnya aja. Kita juga bakal lihat nih kisah tersebut lewat teori organizational learning dari Peter Senge yang terkenal dengan bukunya yaitu The Fifth Discipline. Jadi kita akan bongkar kenapa Netflix bisa jadi pemenang dan kenapa Blockbuster akhirnya tumbang. Yuk kita mulai. Bayangin gini deh, awal 2000-an kamu pengen nonton film di rumah. Apa yang bakal kamu lakuin? Yap, pastinya kamu bakal pergi ke toko rental DVD. Nah, kalau di Amerika, hampir pastinya mampirnya itu ke Blockbuster. Blockbuster sendiri berdiri tahun 1985 di Dallas, Texas. Dan berkembang gila-gilaan, pada puncaknya mereka punya lebih dari 9.000 toko di seluruh dunia. Nah, tapi ada satu hal nih yang bikin orang-orang itu gregetan. Itu tentang denda keterlambatan yang mereka perlakukan. Telat balikin DVD, siap-siap aja keluar duit ekstra. Dan uniknya, denda ini justru jadi sumber pendapatan besar buat mereka. Nah, kalau kita mau bandingin sama Netflix itu didirikan tahun 1997 oleh Reed Hastings dan Mark Randolph. Awalnya sih simple, kirim DVD lewat pos. Bedanya, mereka pakai sistem langganan tanpa denda keterlambatan. Jadi kamu bisa nikmatin film dengan tenang. Nah, di tahun 2007, Netflix itu bikin langkah berani, masuk ke streaming online. Dari situ, mereka pelan-pelan bertransformasi dari rental DVD jadi raksasa hiburan digital. Tapi tunggu dulu, ada hal yang paling ironis juga. Jadi, pada tahun 2000, Netflix itu pernah menawarkan diri ke Blockbuster dengan harga 50 juta dolar aja. Tapi ternyata ditolak tuh. Nah, malah 10 tahun kemudian, Blockbuster yang bangkrut, Netflix yang justru melesat. Nah, sekarang waktunya kita lihat nih, pakai teori organizational learning-nya dari Peter Senge. Senge bilang, supaya organisasi itu bisa bertahan, mereka harus jadi learning organization. Organisasi yang terus belajar dan beradaptasi. Ada 5 hal utama atau 5 disiplin yang nantinya kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, personal mastery. Ini soal kemampuan individu untuk terus belajar dan berkembang. Di Netflix, karyawan didorong buat bereksperimen. Contohnya, tim teknologi mereka bikin algoritma rekomendasi yang bikin film lebih personal dan buat tiap pengguna. Sedangkan di Blockbuster, karyawan itu lebih sibuk mikirin operasional toko fisik, stok DVD, dan denda. Imbasnya ya ruang untuk belajar hal baru nyaris nggak ada. Coba bayangin kalau di pekerjaan kita juga gitu. Cuma disuruh ngulang hal yang sama tanpa kesempatan berkembang. Lama-lama ya stagnan. Yang kedua itu ada mental models. Mental models itu pola pikir yang udah mengakar. Netflix berani nantang asumsi lama. Mereka percaya orang nggak harus datang ke toko untuk bisa nonton film. Blockbuster sebaliknya. Mereka kekeh percaya bahwa toko fisik bakal selalu relevan. Padahal tanda-tanda perubahan itu udah sangat jelas. Internet makin cepat, orang makin pengen praktis. Ini tuh kayak kita masih ngeyel pakai peta kertas, padahal semua orang udah pakai Google Maps. Yang ketiga itu ada share vision. Visi bersama itu pastinya penting banget. Nah, Netflix itu punya visi yang jelas. Hiburan kapan saja, di mana saja, semua strategi mereka bergerak ke arah itu. Blockbuster, visi mereka nggak jelas. Mereka sempat coba online, tapi masih tergoda sama uang besar dari denda keterlambatan. Jadi kayak jalan di dua arah sekaligus. Nah, kalau dalam hidup pribadi, ini mirip sama orang yang bilangnya pengen sehat, tapi tiap malam masih jajan gorengan. Visi ada, tapi tindakannya yang nggak sinkron. Yang keempat itu ada team learning. Team learning sendiri merupakan kemampuan tim buat belajar bareng, terbuka, dan kolaborasi. Netflix punya budaya keterbukaan yang terkenal banget. Lewat Netflix Culture Deck, tim diberi kebebasan, tanggung jawab, dan ruang buat saling koreksi. Sementara di Blockbuster, koordinasi antar tim lambat, kurang kompak, hasilnya ya mereka gagal bikin inovasi yang berarti. Bayangin kalau di kelas ada tugas kelompok,
tapi semua orang jalan sendiri-sendiri. Hasilnya pasti berantakan kan? Nah, yang kelima, system thinking. Ini cara berpikir menyeluruh, melihat hubungan antar bagian. Netflix tuh ngerti banget bahwa streaming bukan cuma soal teknologi. Ada internet, ada budaya menonton, ada lisensi film, bahkan sampai produksi konten. Itu sebabnya mereka akhirnya bikin Netflix Originals. Sedangkan Blockbuster fokusnya sempit, toko fisik, DVD, denda. Mereka tuh gagal lihat bahwa dunia hiburan itu ekosistem besar yang saling terhubung satu sama lain. Nah, kalau kita rangkum sama-sama, ada dua hal dari teori Peter Senge yang paling menentukan di kasus ini. Pertama yaitu mental models. Blockbuster itu terjebak dengan rasa nyaman di pola pikir lama, gak mau berubah. Mereka percaya bahwa bisnis toko fisik dengan denda keterlambatan adalah model yang abadi. Padahal pola pikir ini justru jadi penjara buat mereka. Karena toko mereka laris, mereka nganggap tren itu nggak akan berubah. Mereka mengabaikan sinyal perubahan. Internet makin cepat, biaya distribusi digital makin murah, perilaku konsumen juga makin praktis. Nah, Netflix sebaliknya. Dia berani mematahkan pola pikir lama. Mereka sadar bahwa orang sebenarnya nggak mau tuh ke toko. Mereka cuma mau menonton film dengan mudah dan nyaman. Pelajarannya, kadang bukan pesaing yang menghancurkan kita, tapi pola pikir lama yang nggak kita ubah. Nah, yang kedua, ada system thinking. Netflix tuh unggul karena mereka bisa melihat gambaran besar dan bergerak visioner, dan melihat hiburan sebagai sistem yang saling terhubung satu sama lain. Mereka paham bahwa streaming bukan cuma soal teknologi server, ada banyak elemen. Kecepatan internet, kebiasaan menonton di rumah, lisensi film, dan bahkan produksi konten original. Maka dari itu, Netflix tuh nggak berhenti di penyewaan DVD atau streaming biasa. Mereka masuk ke produksi, membangun algoritma, bahkan mengubah cara orang mengonsumsi hiburan secara global. Blockbuster fokusnya terlalu sempit, toko, stok DVD, dan denda keterlambatan. Mereka gagal tuh ngelihat bahwa perubahan di satu bagian sistem bisa mengguncang seluruh bisnis. Pelajarannya, organisasi yang hanya lihat satu sisi akan cepat rapuh. Sedangkan organisasi yang memahami sistem bisa memprediksi, beradaptasi, bahkan menciptakan masa depan baru. Yap, hasil akhirnya Blockbuster itu tenggelam, sementara Netflix jadi raksasa global. Kalau ditarik benang merah, Blockbuster adalah contoh klasik dari organisasi yang gagal belajar. Nah, Netflix itu sebaliknya. Dia adalah contoh nyata dari learning organization. Mereka belajar cepat, berani, menghadapi perubahan juga oke banget, punya visi yang jelas, dan paham dinamika. Pelajarannya buat kita apa sih? Ya sama kayak organisasi. Hidup pribadi juga butuh belajar. Kalau kita berhenti belajar, kita ketinggalan. Tapi kalau kita mau adaptasi, peluang buat bertahan pasti ada. Bahkan buat jadi pemimpin. Nah, jadi teman-teman semua, kisah Blockbuster versus Netflix ini bukan cuma cerita bisnis hiburan. Ini juga tentang gimana sebuah organisasi atau bahkan diri kita sendiri nih bisa bertahan hidup atau mati gara-gara satu hal. Tahu nggak apa? Yap, kemauan untuk belajar. Seperti kata Peter Senge, learning organization itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Netflix jadi bukti nyata bahwa teori ini bukan cuma tulisan di buku, tapi kejadian nyata di dunia bisnis. Oke, sekian dulu episode kali ini. Semoga bisa jadi inspirasi, entah buat bisnis, organisasi, atau kehidupan pribadi kita. Karena pada akhirnya, kalau kita berhenti belajar, ya siap-siap aja ditinggal zaman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you!